Saya kira apa yang akan dikemukakan dan dibahas pada hari ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dua hal yang saya sebutkan tadi adalah menjadi target, artinya bagaimana ketersediaan air bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu kualitas airnya juga memang sesuai untuk kebutuhan tanaman pangan. Eh, saya mengapresiasi ya, series yang dilakukan dalam konteks webinar ini oleh CEO Place dengan 8 series yang dilaksanakan. Tentu Fakultas Pertanian dalam hal ini sangat mendukung kegiatan yang dilakukan, dan kami merasakan ya manfaat yang diperoleh dari ini, karena kita bisa melakukan komunikasi tentang hal ini yang mungkin di beberapa tempat tidak ada, memiliki lahan-lahan rawa gambut ini, bisa mengetahui ya, membuka wawasan dan memperluas wawasannya mengenai kekayaan dan kondisi atau variasi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang begitu besar. Nah, jadi selain mungkin kita akan bisa merasa bersyukur, tapi kita juga bisa membuka peluang ya untuk bisa dikembangkan bagaimana pengembangan lahan gambut ini, ada partisipasi dari ilmuwan-ilmuwan yang di daerahnya mungkin tidak memiliki lahan gambut. Nah, itulah mungkin yang bisa saya kemukakan. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Budi Indra, Pak Edward, dan ini juga menjadi narasumber. Kami sangat menantikan ya, bahwa apa yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kami, yang bagi yang lain juga, untuk bisa melihat bahwa potensi ini sebenarnya kalau kita ingin serius dalam pengembangannya, itu bisa menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi media produksi pangan di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini akan berhasil kalau kita melakukannya secara benar dan kompak oleh para ilmuwan dan pengembang teknologi di lahan rawa gambut. Terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pada hari ini dengan topik pengelolaan air di lahan gambut saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Andi Mulyana sudah memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu, acara ini kita akan lanjutkan, yaitu pemaparan narasumber yang bertema pengelolaan air di lahan gambut. Kita ketahui bahwa lahan gambut ini merupakan lahan yang sangat berpotensi sekali ya untuk dikembangkan, khususnya untuk pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Sumatera Selatan sendiri kita memiliki sekitar kurang lebih 3.000 hektar lahan rawa yang sangat luas. Salah satu kunci keberhasilan dari lahan gambut ini adalah pengelolaan tata air baik secara mikro maupun tata air secara makro. Nah, bagaimana cara pengelolaan air di lahan gambut ini? Marilah kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Indra Setiawan MAGR. Namun sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau merupakan guru besar Teknik Sumber Daya Air IPB dari tahun 2004. Kemudian beliau merupakan tenaga ahli Menteri Pertanian di bidang dari tahun 2015 sampai 2019, dan juga sebagai Vice Chair Peatlands and Environment International Peat Society sampai saat ini. Selanjutnya CV beliau dapat kita lihat di budiindra.staff.ipb.ac.id. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Prof. Budi Indra untuk memaparkan materinya. Silakan Prof. Budi. Halo. Baik, terima kasih Bu Puspita Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, wabil khusus Pak Dekan, Profesor Andi, kembali terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali kembali mendapat kepercayaan untuk sharing ya pengalaman selama ini khususnya dalam pengolahan air di lahan gambut. Terima kasih Pak Andi.
sahabat saya nih, Profesor Rujito nih. Lama sekali kita nggak jua ya. Teman saya belajar bahasa Jepang ya. Terakhir mungkin 3 tahun yang lalu kita ketemu ya. Ya, di Palembang. Selamat juga atas tugas yang baru ini. Saya kira ini penting sekali ya, CEO SOE ya. SOE Place ini saya lihat ternyata IPB juga masuk di dalamnya ya. Ya. Maaf. Mungkin diwakili oleh Ibu Dami ya. Ya. Saya kira juga kita punya beberapa pekerjaan kemarin ya, dan sudah selesai kurang lebih 2-3 tahun nih bersama JSL. Mungkin suatu saat kita juga perlu sharing Pak Garito ya, Rujito ya. Yes, thank you. Kemudian teman-teman, ini Pak Edward, juga sahabat lama, terima kasih. Saya lihat memang Pak Edward cocok ya disitu sebagai pit land water management ya, karena memang beliau di bidang situ. Yeah. Dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang setia ya mengikuti acara ini, dan mungkin juga sampai pada seri yang terakhir. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan pengalaman saya, khususnya di bidang pengelolaan air di lahan gambut, tentu saja saya senang sekali mendapatkan kepercayaan ini, karena memang ada baiknya juga saya sampaikan pengalaman dan juga beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan tata kelola air di lahan gambut ini, karena saya sebenarnya sejak 2007 lah, 2007-2009 terutama, itu hampir setiap hari ada di Oki ya, tadi ada teman-teman dari Oki ya, di Sungai Baung ketika mulai membuka lahan gambut untuk HTI. Ya di situ dari awal ya sampai sekarang juga masih di situ sebagai bagian dari tim water management. Memang pengalaman saya di gambut ini lebih banyak ke bidang hutan tanaman industri ya. Tapi sekarang kita lihat ada kecenderungan ataupun juga ada keinginan pemerintah ya untuk mengembangkan gambut untuk pertanian pangan. Dan kita sebenarnya sudah mulai di awal tahun 90-an ya. Ada naik turunnya ya, tapi kelihatannya dengan pengalaman yang selama ini ada dan juga ditunjang oleh semakin banyak para peneliti, para praktisi ya yang juga berpengalaman tentang gambut, mungkin beban kita untuk mengembangkan gambut untuk pertanian pangan menjadi lebih ringan dalam mengelola gambut ini, terutama memang di dalam kita mengelola air gambut. Bapak dan sekalian, saya akan coba menyampaikan bahwa ditunjang oleh semakin banyak para peneliti, para praktisi ya yang juga berpengalaman tentang gambut, mungkin beban kita untuk mengembangkan gambut untuk pertanian pangan menjadi lebih ringan. Namun demikian, saya kira bisa dilihat. Ibu Puspita bisa diikuti? Oke, bisa, ya. Bisa, Pak. Udah lihat, Pak. Udah lihat. Oke. Bu Desi, streamingnya masuk, Bu Desi. Oke, good. Silakan, Prof. Tadi ada intervensi dikit. Ya. Silakan, Prof. Kelihatan dari sini. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, jadi ini yang judul yang diminta oleh panitia. Saya menyambut baik ya, ada satu diskusi series mengenai pengelolaan gambut berkelanjutan. Nah, saya diberi tugas untuk menyampaikan pengelolaan air lahan gambut. Tadi sudah disampaikan, saya ada di Divisi Teknik Sumber Daya Air
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Bapak dan Saudara, saya mulai dari pemandangan seperti ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah melihat atau berkunjung ke Belanda, karena memang di situ kita bisa lihat bagaimana lahan gambut itu dikembangkan dari ratusan tahun yang lalu. Ini kurang lebih tahun 2018 saya ke sana. Di situ ada kanal, ya, sebelah kiri lihat ada perumahan. Itu kalau kita lihat perumahannya itu di bawah air ya. Di sebelah kanannya ada semacam pertanian atau perkebunan ya. Jadi inilah situasi ya. Kalau mungkin kita akan terus menggunakan lahan gambut di masa yang akan datang, apakah seperti ini atau mungkin juga tidak akan sampai seperti ini. Ini menjadi pemikiran buat kita semuanya. Ini berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya bagaimana mereka mengembangkan halaman rumah ya, dan transportasi air itu siap dengan perahunya. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi, ini adalah kota ya, namanya kota gambut sebenarnya di sana itu ya, Pit City. Lihat ada gereja, ada bangunan. Kalau Pak lihat itu bangunannya pada miring-miring sebetulnya. Saya tanya-tanya bagaimana cara membangun di lahan gambut yang cukup tebal ini. Ternyata mereka tidak menggunakan tiang panjang sampai ke dalam, tetapi menggunakan semacam landasan, ya, landasan yang bisa ikut naik turun dengan ya perubahan permukaan lahan gambut. Dan ini bukan hanya di sini, hampir beberapa tempat juga saya lihat banyak bangunan yang miring, tapi kalau kita lihat bangunan ini udah cukup lama umurnya, ya ratusan tahun malah masih seperti ini. Nah, berikutnya di tengah kita lihat bagaimana mereka menghiasi ya rumahnya, indah sekali. Dan di sebelah kanan kita lihat ada satu kebun yang dimiliki oleh ya salah satu penduduk di sana. Saya kira kita bisa banyak menimba pengalaman dari sini ya, dan kita bisa melihat jauh ke depan arah yang akan kita tuju dalam pengembangan lahan gambut. Kemudian pada hari ini saya akan bicara kurang lebih seperti ini. Karena kalau kita bicara tata kelola air, saya kira tidak baik ya kalau kita tidak melihat dulu karakteristik gambut dari segi lahannya dan juga dari segi sifat fisik ya dan hidrolika gambut. Kemudian juga ada baiknya kita juga mempelajari ya strategi kelola gambut yang bertanggung jawab yang diterbitkan oleh International Peat Society. Ini juga menjadi pegangan para anggotanya termasuk kita di Indonesia. Kemudian ketika kita mengembangkan gambut, tentu saja kita harus mulai dari SID ya, survei, investigasi dan desain, termasuk juga detail engineering design yang saya akan ulas sedikit. Kemudian lebih kecil lagi bagaimana kita menata lahan dan juga apa yang kita kembangkan selama ini dengan yang dinamakan zonasi air atau water zoning system. Ini kita kembangkan di lahan-lahan gambut ya. Kemudian lebih detail lagi, saya akan menyiapkan kembali analisis neraca air, karena ini penting sekali, ya, model hidrologi yang harus kita kembangkan untuk melihat bagaimana respon ya, dari suatu perubahan yang akan kita lakukan terhadap alam, terutama topo hidrografi ya, atau istilah gampangnya perubahan atau dinamika water level atau tinggi muka air. Kemudian juga ini bagian penting, bagaimanapun juga kalau kita mengembangkan lahan gambut, tadi disebutkan banyak airnya, maka kita sebenarnya harus mengeluarkan air itu dalam bahasa ilmiah atau praktis kita sebut dengan drainase. Tapi jelas bahwa dalam drainase itu harus seminimal mungkin, termasuk juga dimensi saluran juga harus seminimal mungkin, tidak boleh berlebihan kurang lebih. Ini juga bagian dari strategi kelola gambut yang bertanggung jawab tadi.
Kemudian saya akan memberikan ilustrasi supaya lebih mudah dipahami apa itu zonasi dan tata kelola air yang ada di lapangan yang mungkin bisa saya sampaikan pengalaman selama ini. Bapak dan sekalian, saya kira semuanya mungkin sudah mengetahui bagaimana sebaran gambut di lahan gambut Indonesia. Jadi menurut BBSDLP tahun 2019 itu disampaikan bahwa lahan gambut di Indonesia kurang lebih sebesar 13,43 juta hektar ya, tersebar di 8 provinsi. Saya kira Bapak dan sekalian bisa melihat peta ya, atau mendapatkan peta yang dikeluarkan oleh BBSDLP baru-baru ini. Nah, saya lihat dari situ memang terjadi penurunan luasan ya. Terakhir dibandingkan sebelumnya terjadi penurunan kurang lebih 1,5 juta hektar. Ada beberapa alasan kenapa terjadi penurunan itu, tapi kita tidak akan diskusikan di sini. Apa nggak bisa itu ya. Bapak dan sekalian, sebelumnya saya sampaikan dulu buku bacaan ya yang mungkin bisa jadi rujukan untuk kita semuanya. Ini adalah buku bagus ya dari BSDLP, Lahan Gambut Indonesia, Pembentukan Karakteristik dan Potensi, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan. Saya kira ini juga bisa diperoleh dengan gratis kalau Bapak dan Ibu sekalian mengunjungi websitenya BSDLP. Kemudian di sebelah kanan ini ada satu buku pegangan lagi yang juga dipakai oleh kita ya sebagai anggota IPS, terus Strategi for Responsible Peatland Management. Jadi Bapak dan sekalian bisa klik di website di bawah ini ya untuk diperoleh. Nah, saya akan sampaikan sedikit ya apa itu strategi for Responsible Peatland Management, karena ini memang menjadi rujukan kita semuanya, saya kira, dan juga baik untuk dipelajari lebih detail lagi. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada sekalian, memang sudah banyak disampaikan atau dilaporkan sifat atau karakteristik gambut ya, terutama yang menyangkut fisik, kimia, termasuk biologi ya dan lain sebagainya. Tetapi ya itu sedikit sekali informasi mengenai sifat hidrolika gambut. Ya, jadi kalau kita lihat di situ ada graf ya, ada 2 graf. Kita lihat itu porosity ya. Nah, porosity pun juga sangat tergantung pada kondisi lahan gambut. Saya kebetulan penelitian akibat dari kebakaran atau pembakaran hutan atau lahan gambut, kita lihat ada perubahan dari sifat fisik. Kemudian SWC itu adalah soil water content, ya. Kemudian ada residual water content dan lain sebagainya. Sebelah kanannya itu ada particle density, ya, juga berubah. Ada bulk density, ada permeability atau hydraulic conductivity saturate. Ya. Kemudian juga ada AEV, itulah air entry value, ya. Jadi ini mencerminkan kalau gambut basah, jenuh, kemudian dia turun water table-nya dan air udara dari atmosfer mulai masuk. Ya. Itulah kita lihat ya, bisa pada saat 0,3 meter di bawah permukaan airnya itu baru udara masuk. Ada yang juga lebih dalam lagi bisa sampai 0,5. Ini pun juga berubah ya, tergantung pada perlakuan kita terhadap lahan gambut dan juga tersebar secara spasial. Ini di satu lokasi di Riau. Kemudian berikutnya di tempat yang lain, masih di tempat yang sama, kita juga melihat ya bahwa sifat fisik dan hidrolika gambut ini pun juga berubah. Jadi artinya apa Bapak dan sekalian, bahwa ketika kita mengelola lahan gambut, betul-betul terutama dalam kaitan dengan tata kelola air, kita betul-betul harus mengikuti atau harus paham dulu apa yang disebut dengan
sifat hidrolika gambut. Jadi bagaimana gambut itu merespon terhadap air yang ada di dalamnya, baik dalam bentuk berapa kadar air yang ada di dalam gambut itu, termasuk juga kemampuan gambut mengalirkan air. Nah, ini berbeda-beda. Ini saya jadi pegang kita semuanya. Kemudian Bapak dan sekalian, sedikit saya sampaikan bahwa dalam mengelola lahan gambut yang bertanggung jawab ini, memang pertama kita harus patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kemudian patuhi juga pedoman standar nasional dan juga internasional, karena ini juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Kemudian ikuti tahap pengembangan lahan pada umumnya, terutama untuk pertanian, dari mulai SID, DED, AMDAL, teknoekonomi, termasuk konstruksinya, termasuk operasi dan pemeliharaan kalau di situ ada infrastrukturnya. Ini jangan sampai dilupakan. Dan yang paling penting lagi saya melihat kualifikasi perencana, pembangun, pengawas dan pengelola ini bagian yang penting. Ya. Nah, saya lihat sekarang sudah cukup banyak sekira SDM yang berkualifikasi, ya, tetapi tetap aja kita harus hati-hati karena pengalaman ya dan juga kesulitan yang ada di lahan itu bukan main tingginya. Nah, menurut IPS dalam SRPM tadi ya, strategi responsible pit management itu ada beberapa aspek ya. Satu adalah aspek biodiversitas. Kemudian ini aspek hidrologi dan pengaturan air yang mungkin hari ini saya akan sampaikan. Kemudian ada aspek iklim dan perubahannya, terutama microclimate ya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian termasuk juga kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian juga jangan lupakan pasca penggunaannya. Jadi setelah digunakan itu bagaimana kita akan meneruskannya, apakah restorasi, apakah diteruskan ya. Sama seperti penggunaan tambang ya, selalu ada pasca penggunaannya, after use ya. Kemudian juga kapasitas SDM dan lembaga juga harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah tata kelola. Jadi sebenarnya kalau saya sarankan kalau ingin mengikuti pedoman SRPM ini, diskusi kita mestinya berurutan seperti ini ya, supaya kita lebih sistematis dan bisa diikuti oleh masyarakat dunia. Tapi saya kira Bapak dan Saudara sudah mempunyai seriesnya, tapi silakan aja nanti dirujuk ya atau dijadikan pertimbangan. Nah, kemudian strategi kelola air ya, gambut yang bertanggung jawab itu seperti apa? Terutama di bidang hidrologi ya, dan pengaturan air atau water regulation kalau bahasa IPS-nya, maka kita harus tahu dulu peranan bahwa lahan gambut itu berperan sebagai simpanan air. Ya, karena simpanan air maka itu juga bisa digunakan sebagai sumber air. Kemudian juga sumber air bisa digunakan sebagai suplai air untuk keperluan berbagai macam kegiatan. Kemudian di situ ada biota air. Nah, jangan lupa juga bahwa lahan gambut juga sebagai yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan juga ada kaitannya dengan pengkondisian terhadap iklim mikro ya, karena banyak air biasanya lembab ya dibandingkan dengan tanah kering atau ya tanah mineral. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, ketika kita mau mengelola air lahan gambut, maka kita harus punya tujuan ya. Tujuannya tentu saja spesifik. Tujuan kita adalah mempertahankan level atau aliran air dekat dengan kondisi alamiahnya. Jadi sebisa mungkin ya mendekati kondisi alamiah supaya tidak terjadi perubahan yang drastis. Jadi artinya kita harus punya baseline data ya, bagaimana sebelumnya. Kemudian bila perlu ya turunkan level air sesuai kebutuhan, tidak perlu ya. Jadi bila perlu, kadang-kadang tidak perlu kita menurunkan air karena secara alamiah atau fluktuatif ya setiap saat terjadi kan musim kemarau, musim hujan. Jadi pada saat-saat yang memang bagus kondisi airnya ya kita baru bisa menggunakan. Jadi tidak perlu kita menggunakan infrastruktur atau membangun infrastruktur drainase
menurunkan air dengan secara buatan. Jadi kita bisa juga seperti itu sebenarnya ya. Namun kembali ini perlu pemahaman dan penelitian atau investigasi yang lebih seksama. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, banjiran ataupun juga kekeringan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, cegah kurangi dampak negatif. Kita tahu ya, gambut itu sangat fragile ya, gampang tererosi, ya bisa berkurang. Sayang kalau gambut tidak berkurang karena gambut itu adalah bahan organik yang bukan main nilainya. Kemudian subsidensi, kemudian tentu saja yang sering kita hadapi dan juga menjadi tugas atau pekerjaan kita rumah adalah mengurangi kebakaran atau pembakaran. Saya kira itu tujuannya sangat clear sekali ya. 3 ini harus kita pegang baik-baik. Nah, IPS merekomendasikan ya untuk kita memperhatikan dinamika kuantitas, kualitas, dan aliran air di lahan yang kita kelola dan pengaruhnya ke sekitarnya. Jadi jangan hanya memikirkan di lokasi kita saja. Kemudian apa yang kita kerjakan harus berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknik terbaik yang tersedia. Jadi jangan asal-asalan gitu loh, istilahnya ya. Jangan trial and error juga ya. Jadi kita harus bertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan itu memang ada dasar ilmunya dan merupakan teknik yang terbaik yang kita punyai. Kemudian ya kendalikan banjir dan sedimentasi. Ya. Berusaha untuk mengendalikan banjir dan sedimentasi. Kemudian selalu menyandingkan parameter air dengan data dasar baseline. Jadi ini untuk monitoring sejauh mana terjadi perubahan lingkungan, terutama lingkungan air. Intinya kuantitas, kualitas, termasuk juga fluktuasi air dari waktu ke waktu. Nanti kita kurang lebih ya monitorlah water table itu setiap saat. Ya. Kemudian ya ini yang paling penting buat kita sebenarnya drainase itu minimum atau minimum drainage ya. Kemudian berikutnya, nah ini harus dicamkan bahwa restorasi gambut itu sulit dan mahal dan mungkin juga ya tidak mungkin. Oleh karena itu jangan sampai lahan gambut itu rusak sedemikian rupa terdegradasi sehingga membutuhkan restorasi dan memang kenyataannya sulit dan sangat mahal. Mungkin di beberapa lokasi ya tidak mungkin ya dilakukan. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian selalu dievaluasi dan perbaiki tata kelola air. Jadi setelah diperbaiki infrastrukturnya ada, kemudian kita harus evaluasi setiap saat ya dan terus diperbaiki. Oke, Bapak sekalian, jadi itulah arahannya. Nah, maka kita memasuki ke hal yang lebih detail. Tadi saya sampaikan mengenai perlunya ya SID dan DED. SID itu adalah survei. Apa yang disurvei? Iklim, hidrologi, lahan, tanah, gambut, baik kedalamannya, sifatnya, dan sebarannya. Termasuk juga kita harus mempunyai topografi dalam skala landscape. Kemudian kita harus melakukan investigasi. Jadi kurang lebih sebab akibat lah, hubungan atau causal loop ya. Kalau kita melakukan suatu perubahan, apa yang terjadi. Nah, kita biasanya menggunakan model-model hidrologi ya, diantaranya adalah neraca air, neraca karbon juga penting, subsidensi, erosi gambut, sedimentasi, hidrotopografi, kita harus punya itu. Dan model hidrologi yang representatif di lokasi tempat kita studi ya, atau kajian ini, atau tempat kita beraktivitas. Kita harus punya model hidrologi. Kemudian dari model hidrologi itu baru kita biasanya kita membuat beberapa skenario ya, bagaimana kalau kita mengurangi air atau dengan membuat saluran drainase. Tadi tujuannya kita minimisasi debit. Ini otomatis juga sama dengan minimisasi saluran drainase atau infrastruktur air. Kemudian kita melakukan desain, ya desain dalam skala lanskap, ya kita tahu ada kawasan lindung, kawasan budaya, sampai zonasi lahan mikro, jaringan dan dimensi infrastruktur air, termasuk sarana prasarana lainnya. Ini tentu saja perlu kita lakukan. Ya. Nah, 3
kegiatan ini saya kira tidak mungkin kita lakukan dalam 1-2 tahun ya. Ini perlu banyak waktu yang kita perlukan. Nah, kadang-kadang kita SID sampai DED itu hanya berbulan-bulan ya. Padahal survei aja kita minimal 1 tahun lah untuk melihat bagaimana respon ya lahan gambut dan kawasan geofisika terhadap perubahan atau fluktuasi iklim ya, hujan terutama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jelas tidak mudah kita melakukan pengembangan lahan gambut ya dengan cara yang bertanggung jawab seperti saya katakan tadi. Kemudian lebih dalam lagi, detail agent design itu khususnya di kawasan budaya, karena kawasan lingkungan nggak mungkin kita melakukan pekerjaan fisik ya. Maka kita harus keluar dengan apa itu yang disebut dengan tata letak dan dimensi petakan, ada saluran cacing, water line kalau saya biasa menyebutkan dalam bahasa Inggris, kemudian ada saluran perimeter, saluran keliling blok kita, atau ada saluran keliling. Saya kira di sawah-sawah juga ada yang nama saluran keliling, kemudian ada saluran drainase dari tersier sampai ke utama, kemudian ada bagaimana pengendali aliran ya, dan level air. Kemudian ini bisa dalam bentuk tabat, parit sisir, pintu air, pintu klep, dan lain sebagainya. Banyak sekali termasuk juga teknologi yang digunakan. Nah, berikutnya Bapak sekalian, saya akan memberikan sedikit ilustrasi ya hasil SID terutama dan DED dalam skala landscape. Ini pengalaman kami ya di salah satu wilayah di Riau, tepatnya di Teluk Nanti. Ini konsesi RAPP waktu itu selama 5 tahunan lah kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak termasuk juga KLHK yang memang menjadi otoritas ya yang penting di sini. Jadi kalau kita lihat Bapak dan sekalian, itu ada peta topografi ya yang melingkar-melingkar itu. Ini jarak antar 2 garis topografi ini 0,5 meter ya. Jadi sangat detail sekali. Kemudian kita lihat di situ ada kawasan lindung yang warna hijau tebal, kemudian ada hijau di bawahnya ya. Itu adalah buffer zone ya, atau yang disebut dengan kawasan antar ya, antar kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Di bawahnya adalah kawasan budidaya. Nah, kalau kita lihat kawasan budidaya juga ada warna-warna yang berbeda-beda, itu menyatakan satu zonasi ya, satu zoning. Biasanya perbedaan antara zona 1 dan 2 itu kurang lebih 1 meter. Jadi kita lihat di sini ada beberapa zoning ya. Nah, di dalam zoning itulah kita membuat petak-petakan yang searah kontur supaya air tidak mengalir. Ya, kemudian tentu saja dari situ ada saluran-saluran drainase ya, drainase yang langsung menuju ke pembuangan, biasanya ke sungai terdekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran lengkap ya sebenarnya, ini semuanya sudah ada desainnya sampai beberapa pintu air ya, termasuk juga dimensinya. Jadi yang paling penting adalah dalam tata air adalah kita harus tahu persis berapa level air yang akan kita setting di satu water zone atau di satu zonasi lahan, termasuk juga berapa banyak air yang harus dikeluarkan dan melalui atau kemana arahnya. Ya. Saya kira ini adalah satu pelajaran yang sangat menarik buat kita semuanya. Dan setelah ini saya lihat beberapa konsesi juga sudah menggunakan SID dan DED seperti ini, ya. Dan memang akhirnya menjadi satu keharusan atau pedoman yang harus diikuti ya oleh para pelaku usaha. Nah, Bapak dan sekalian, sekarang pertanyaan buat kita semuanya, bagaimana untuk di pertanian pangan ya. Nah, saya sendiri belum begitu banyak pengalaman, tapi mestinya kalau ini luasnya kurang lebih kan 30.000 hektar ya, itu bisa dilakukan. Maka kalau lahan pangan yang kurang lebih nggak sampai ya puluhan ribu ya, mungkin tidak terlalu sulit sebenarnya, apalagi lahannya relatif lebih datar dibandingkan dengan di kawasan kehutanan ya. Bapak sekalian, saya lebih detail lagi ya
di level blok atau petakan, maka tujuan dan sasaran tata kelola air itu satu adalah menjaga level atau kadar air tanah yang kondusif bagi pertumbuhan tanaman. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin pada sesi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa meningkatkan produktivitas lahan, air, tenaga kerja, termasuk juga energi. Kemudian juga ini adalah intensitas pertanaman, ya, pertanaman apa tanaman ya, atau intensitas tanam atau IP. Kemudian berikutnya adalah kita harus bisa menurunkan atau mencegah degradasi biofisik lingkungan. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, erosi gambut harus dikurangi atau dicegah, subsidensi sebisa mungkin dikurangi atau dicegah, termasuk juga emisi yang menjadi concern masyarakat dunia ya. Malah masyarakat dunia itu tidak melihat 1-2 lagi ya, tapi yang melihat tiga emisinya. Emisinya bagaimana? Jadi yang dilihat itu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kadang ini banyak paper-paper yang memang menyampaikan masalah emisi ini. Ini juga menarik untuk kita bahas bersama. Saya mungkin kesempatan lain ingin juga menyampaikan masalah ini. Kemudian yang terakhir adalah kebakaran. Ini juga menjadi concern kita bersama ya. Kita harus bisa mencegah terjadinya. Karena ini sangat fatal sekali ya, bukan hanya terhadap usaha kita, juga di sekeliling kita. Ya dampaknya bisa jauh meluas. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya bicara neraca air, itu sulit kalau saya tidak menggunakan model matematika. Ini juga gampang sebenarnya, hanya masalah penambahan dan pengurangan, dan berapa banyak yang tersimpan di dalam tanah air itu. Jadi kita melihat tinggi air atau level air, ya ada water table juga istilahnya, silakan aja. Notasinya itu H, bagaimana perubahannya terhadap waktu. Nah, di atas dari water table itu adalah ya kita kadar air, karena biasanya di situ tidak jenuh ya, itu adalah sita kadar air. Kemudian di zona perakaran bisa 1 meter, bisa ya 50 cm tergantung bagaimana kondisinya. Kemudian hujan, limpasan permukaan, evapotranspirasi, karena banyak air tergenang, evapotranspirasi karena ada tanaman di situ, groundwater karena air tanah itu sangat dekat dengan permukaan, pasti ada pengaruh kapiler, dan juga bisa terjadi perkolasi keluar. Dan yang paling penting di lahan gambut ini beda dengan lahan mineral, itu rembesan. Karena tadi porositasnya sangat besar, kemudian konduktivitas hidrolika yang sangat besar, ya, maka rembesan dari kiri kanan itu mudah terjadi. Bisa masuk, bisa keluar. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya di lahan gambut itu. Jadi kesulitan lahan gambut di sini ya, di rembesan ini. Ya, kita nggak bisa menghindari ini dengan melakukan pemadatan tanah, nggak bisa, karena lahan gambut dipadatkan akan kembali lagi ke semula. Nah, baru kita bicara masalah irigasi dan drainase. Tapi karena irigasi jarang dilakukan, maka drainase seperti yang kita perhatikan. Dan ini yang saya katakan tadi harus minimal. Dan perubahan dari water table itu atau water content itu ya itu berubah, tidak bisa kita prediksi karena tergantung pada hujan yang memang kita tidak bisa prediksi. Ya, dengan ketinggian yang tinggi, biasanya setiap hari kita harus mendapatkan data hujan itu. Tetapi di dalam merancang ini kita bisa menggunakan data iklim yang memang sudah tersedia selama beberapa tahun ke belakang. Itu yang biasa kita lakukan. Jadi tujuan kita sebenarnya baru sekalian ya minimisasi debit drainase. Jadi kembali saya sampaikan persamaan ini, maka kalau kita memecahkan persamaan ini ya maka kita ingin mendapatkan berapa sih key yang harus kita keluarkan dari lahan itu seminimal mungkin ya, dengan catatan agar ya sasaran kita water table itu ada di antara minimal dan maksimal, dua batas ini. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa di hutan lindung itu memang ini tidak bisa kita kendalikan ya, tapi kita harapkan tidak lebih dari 0,4 meter ya. Walaupun kenyataannya tanpa diapapun juga ya kondisi alamiah itu bisa sampai lebih dari 1 meter. Ya, jadi tapi kalau kita tadi menggunakan atau mengeluarkan air dari situ bisa terjadi berpengaruh juga terhadap penurunan air di
numpuk air di kawasan lindung. Jadi ini harus kita hindari. Nah, di kawasan HT itu sendiri itu maksimalnya ya bisa 0,8 ya, karena semakin tua tanaman itu semakin dalam perakaranya. Kalau kita paksakan di 40 cm ya tanaman tidak bisa hidup dan tidak bisa tumbang ya, karena akarnya tidak kuat. Jadi ada juga pengaruh kekuatan akar ya. Ya, saya kira mungkin ada beberapa di lokasi lain tergantung jenis tanahnya sebenarnya ya, itu yang bisa lebih dekat ke permukaan, bisa juga lebih jauh ya. Jadi itu harus kita perhatikan baik-baik. Nah, bagaimana dengan sawah? Saya kira sawah kalau memang sawah itu tergenang biasanya mungkin di atas sekitar 40 cm mungkin bisa oke, tapi dengan catatan juga bahwa lahan gambutnya jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam ya bagaimana kita mengolahnya ya. Itu ya permasalahan juga, karena akan lembek sekali, kita gampang ya sulit lah masuk ke lahan gambut itu sendiri ya. Nah, Bapak sekalian, ini sebagai contoh aja ya bagaimana kita mendesain petakan dan jaringan irigasi, jaringan air. Jadi kalau kita lihat ini ada blok, itu maksudnya adalah petakan ya. Di dalam petakan itu kita lihat ada water line, jadi kita arahkan ya, karena ini sifatnya desain, maka kita harus bisa mengarahkan air itu mau kita bawa ke mana atau kita keluarkan lewat pintu mana. Jadi kalau kita lihat ini water line ya, di sini di ujungnya itu selalu ada yang namanya weir atau istilahnya tabat kecil-kecil ya. Ini yang akan mengatur bahwa air yang keluar dari situ tidak melampaui batas maksimalnya. Nah, kita harus menentukan berapa dimensi panjang lebar dari petakan ini. Ini tidak akan seragam dari ya lokasi ke lokasi ya, walaupun di satu hamparan atau di landscape, tergantung pada kembali ya sifat hidrolika lahan gambut itu. Nah, baru kita mendesain berapa saluran drainasenya, termasuk juga yang ini tergantung pada debit drainase yang kita hitung tadi ya. Jadi di sini Q itu adalah debitnya, D itu dimensinya, dalamnya, O itu adalah lebarnya. Ini harus dihitung betul-betul ya. Kemudian dari situ ada nanti masuk ke kolektor di luaran ya, dan ini langsung ke saluran drainase utamanya. Nah, ini Bapak sekalian, ini sebenarnya kalau orang belajar hidrolika ya, hidrolika, kemudian water management, saya kira hal yang biasa ya. Dan kita pelajari di beberapa perguruan tinggi, juga di perkuliahan. Nah, kemudian ini terakhir apa yang saya dan teman-teman kerjakan, terutama dalam bidang penelitian, adalah bagaimana kita mengintegrasikan model aliran lahan di aliran air di lahan, di kanal, ya, kemudian bagaimana kita menentukan berapa jarak parit ya, cacing ya di antara lahan itu ya, yang mendampingi lahan itu. Kita tujuan kita sebenarnya menentukan berapa sih saluran, dimensi saluran ya, yang tepat ya untuk mempertahankan water level sesuai dengan target kita. Jadi kita sudah buatkan programnya atau softwarenya, yang tinggal dimasukin data sifat atau karakteristik gambut, termasuk juga iklim. Kita sudah bisa menentukan dimensi ya dari saluran, termasuk jarak antar parit cacing. Jadi ini menggunakan Excel programming atau spreadsheet, tambah sedikit ada Visual Basic. Kita sudah tinggal satu klik aja, Bapak udah bisa menentukan berapa sih lebar parit cacing yang optimal ya, agar water table kita bisa pertahankan pada kondisi ya sasaran yang kita kendaki, termasuk juga berapa dimensi parit cacing itu ya. Bisa lihat sebelah kanan ada dimensinya ya, inilah dimensinya ya. Jadi ada beberapa masukan di situ ya. Kemudian kita juga langsung bisa mendapatkan berapa dimensi pintu air. Artinya air yang keluar dari setiap parit cacing itu kemudian akan masuk ke kanal keliling. Nah, itulah kita bisa menentukan berapa sebenarnya dimensi yang kita kendaki, termasuk juga berapa water level yang harus kita setting ya, sehingga tidak akan terjadi
kelebihan drainase. Bapak sekalian, ini kalau ada beberapa teman yang ingin mendalami ini, saya dengan senang hati ya ingin share, karena buat saya kalau ada yang menuliskan tentunya sangat baik sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, biasanya di dalam saluran drainase itu ada yang disebut dengan parit sisir, parit yang berbentuk seperti sisir, itu untuk mengendalikan aliran air, termasuk juga level air di saluran drainase itu. Nah, ini juga harus dihitung betul-betul. Saya sudah membuat juga programnya. Bisa lihat di bawah ini ya, itu ada tabat, ya, kemudian ada aliran air, kemudian ada beberapa parit sisir yang kita bisa desain ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini pun juga tinggal diklik aja sudah kita dapatkan desainnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi saya membuat satu program bagaimana melihat level air di lahan yang berfluktuasi terhadap perubahan waktu. Ini sebagai contoh aja, tayangan 2 dimensi, ya, ada water level pada saat awal seperti ini, kemudian ketika di drainase akan terjadi seperti ini, ya. Kemudian pada jam berikutnya, ya. Nah, inilah penting sekali ya untuk menentukan berapa sebenarnya water level yang akan kita set di dalam lahan ini. Karena nggak mungkin water level itu seragam. Nah, sekarang kalau ada peraturan 0,4 meter di bawah permukaan lahan gambut itu, di mana sebenarnya titiknya? Karena nggak mungkin di semua titik. Makanya saya kira terakhir kita sepakati bahwa yang kita ukur itulah yang di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah lahan ini, bukan yang di pinggirnya. Nah, kadang-kadang kita salah, kita memonitor itu ada yang ada water level di saluran kelilingnya, ya. Padahal itu bisa jadi tidak sama dengan apa yang ada di lahannya, walaupun lahan gambut itu sangat poros, ya. Jadi kita harus mempunyai monitoring water table itu di tengah-tengah, dan juga kita sudah sepakati di situ kita monitor ada yang masuk, ya, memonitor water table setiap saat. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya berikan ilustrasi aja. Tadi saya sampaikan ini suatu lokasi di Teluk Manti Riau, ya. Ini lebih detail lagi, ya, bagaimana blok-blok itu kita desain, termasuk juga ada beberapa titik, ya, untuk mengukur water table, biasanya dalam transek, ya, transek dari atas ke bawah, ya. Inilah yang kita monitor, ya, setiap saat, minimal seminggu sekali, karena kalau tiap hari mungkin terlalu berat, ya, lahannya terlalu luas. Tapi mungkin kalau di sawah, ya, karena setiap saat selalu ada kegiatan, mungkin tidak sulit untuk mengukur setiap hari minimal, ya. Kemudian ini gambaran bagaimana kanal, terutama kanal drainase utama kita buat. Tentu saja di tengah-tengahnya adalah jalan sebagai akses, ya, untuk akses mobilitas peralatan itu perlu kita bangun. Di kiri kanannya itu adalah saluran drainase. Dulu, ya, membuat saluran itu hanya satu di tengah-tengah dan dibuat tanggul kiri kanan, dan itu ternyata desain itu tidak baik, ya, karena suatu saat kita perlu juga membuat jalan untuk transportasi. Jadi mode transportasi itu baik di darat dan juga di air, itu harus kita pertimbangkan, dual transportation mode istilahnya, ya. Dan ini juga akhirnya akan menjadi jalan utama atau jalan ekonomi buat pelaku, termasuk juga masyarakat di sekitarnya. Nah, di sebelah kanan, ya, sedikit ke tengah itu ada pekerjaan konstruksi saluran parit cacing, ya, atau parit sisir, ya. Nah, ini kita lihat yang sudah mulai kelihatan hasilnya, ya. Nah, jadi ini adalah dalam rangka kita mengendalikan aliran dan juga water table di saluran drainase. Jadi di daerah antar, ya, yang dibatasi oleh tabat ini atau dam ini adalah berbeda ketinggian, kurang lebih 1 meter beda ketinggiannya. Nah, kenapa kita menggunakan banyak parit sisir ini? Karena kita tahu bahwa lahan gambut itu sangat fragile, ya. Kita itu sangat sulit membuat bangunan yang permanen di situ.
pakai konkrit nggak mungkin juga karena sering jebol ya. Pakai apapun juga ternyata sangat dalam sekali, sulit kita mempertahankan. Maka kita membangun pariwisata seperti ini adalah yang gampang dipelihara dan juga diperbaiki dengan peralatan yang ada di lapangan. Ini biasanya lebarnya kurang lebih 1 meter, karena kalau lebih dari situ sulit untuk dikelola atau dioperasikan, termasuk dipelihara juga. Ini adalah bentuk lain dari parit sisir. Ini sudah cukup sudah kelihatan hasil ya. Terakhir ini kita lihat tanaman sebelah kiri adalah akasia, kemudian di sebelah tengah ini kita lihat ada parit sisir ya. Nah, parit sisir biasanya kalau musim hujan ya kita buka sebanyak-banyaknya supaya tidak terjadi banjir. Tapi kalau musim kemarau ya kita 1, 2, 3 kita tutup. Mungkin akhirnya semuanya ditutup menjelang musim kemarau. Ini adalah bagian dari operasi dan juga pengendalian level air dan juga aliran air. Ini di lokasi Oki ya. Jadi Oki seperti ini bentuknya. Ya. Mungkin suatu saat Bapak Insinyur bisa ke sana, tapi biasanya karena lahan ini sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, agak sulit kalau melihat dari atas, jadi harus turun ke bawah baru kelihatan parit-parit sisirnya. Dan juga biasanya di ujung saluran drainase utama itu ada namanya pintu klep ya, untuk menghindari air masuk dari luar, terutama air pasang yang memang tidak baik untuk, karena kualitasnya sangat asin ya, tidak baik untuk tanaman. Jadi kita harus membuat pintu klep supaya air dari pasang tidak masuk ke dalam, tapi air dari dalam bisa masuk ke atau bisa keluar ya, pintu seperti ini. Tapi saya sebenarnya dengan pengalaman selama ini tidak sarankan menggunakan konstruksi seperti ini karena ini mudah sekali jebol ya, tidak tahan di lapangan. Ini harus diperhatikan baik-baik, terutama bukan hanya konstruksinya ya, tetapi juga material yang kita gunakan. Memang ada yang fiber sekarang, fiber cukup mahal ya, dan memang tidak tersedia juga ya. Jadi kita harus mengkonstruksi sendiri. Ini juga harus diperhatikan. Sebenarnya ada beberapa solusi, tapi mungkin saya tidak sampai ke sana untuk pembahasan sampai saat ini. Jadi mungkin itu Ibu Puspita Hati ya, moderator dan teman-teman sekalian, apa yang bisa saya share. Jadi kalau kita lihat dari gambaran general sampai ke detailnya, dan terakhir apa yang saya dan teman-teman kerjakan. Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas materinya yang sangat menarik dan bermanfaat sekali bagi kita tentang hidrologi dan pengaturan tata air tadi. Misalnya ada pemodelan untuk mempertahankan water levelnya, ya, mempertahankan water management sangat penting bagi di lahan gambut tersebut. Kemudian ada metode neraca air dan minimalisasi debit drainase yang kita tangkap tadi. Baiklah, mungkin untuk sesi pertanyaan nanti kita pending dulu. Kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua, yaitu Bapak Dr. Insinyur Edward Saleh MP. Bapak Dr. Edward Saleh sudah tergabung di sini, Pak ya? Halo? Ya. Sebelumnya saya menyampaikan CV dulu bahwa Bapak Dr. Edward Saleh ini merupakan dosen jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya dengan bidang keahlian beliau yaitu Teknik Tanah dan Air dan juga sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan air pada CO Place. Kemudian beliau merupakan tenaga pendukung supervisi pengelolaan lahan konsesi pada kelompok kerja partisipasi dan kemitraan BRG. Dan juga sebagai ketua pendamping atau penghubung kegiatan Kedeputian Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan BRG di Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Edward Saleh, kami persilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian saya hormati, guru saya Profesor Budi Indra yang saya hormati. Saya ini udah kehabisan bahan untuk presentasi gitu ya. Karena semuanya tadi yang saya pikirkan itu sudah
disampaikan oleh Prof. Budi. Jadi muridnya ini belum berkembang, jadi masih di dalam lingkup apa yang dipikirkan atau yang disampaikan oleh pembimbingnya gitu. Hanya saya nambah sedikit, nanti saya akan bertanya kepada beliau juga gitu ya. Jadi sebagaimana judul ini yaitu mencoba mencari pendekatan pengelolaan air lahan gambut. Nah, saya melihat lahan gambut itu ya, ini yang banyak terjadi sekarang yang kita temukan di lapangan, bahwa pendekatan yang dilakukan itu adalah bagaimana kita ingin mendrainase secepatnya gitu. Karena banyak sekali pendekatan teknik yang digunakan gitu ya, yang diterapkan, yaitu bagaimana kita ingin membuang air itu secepatnya. Sama saja dengan kasus misalnya genangan air di halaman rumah. Kita selalu berpikir bagaimana secepatnya dikeringkan. Nah, padahal air kalau sudah dibuang gitu, untuk mengambilnya kembali itu butuh biaya yang mahal. Gitu. Jadi untuk merubah air yang sudah dibuang ke laut untuk menjadi air tawar itu mahal sekali. Nah, harusnya ke depan mulai berpikir bagaimana kita mempertahankan air di lahan itu selama mungkin, yaitu dengan mengoptimumkan toleransi tanaman terhadap cekaman air. Tadi Prof. Budi sudah nyatakan bahwa misalnya tanaman HTI butuh kedalaman muka air tanahnya sampai 0,8 meter, tetapi tanaman itu punya toleransi dalam keadaan cekaman. Cekaman air ini dalam arti lama tergenangnya dan kedalamannya itu. Nah, itu harusnya dioptimalkan sehingga kita tidak harus terburu-buru untuk melakukan drainase. Nah, untuk menentukan cekaman ini atau memperhatikan daripada berapa lama air yang bisa kita dapatkan atau yang kita izinkan, tentu kita harus memahami pola air yang ada di lahan itu yang disebut dengan hydroperiod. Jadi ada periode di mana air itu tergenang atau tinggi muka air di lahan itu mendekati permukaan atau sampai menggenangi. Kemudian ada juga pada saat dia berada di bawah. Nah, dengan memperhatikan ini tentu kita bisa mengatur bagaimana air untuk tanaman itu kita kelola. Jadi hal ini berkaitan dengan 3 komponen, yaitu lama genangan, kemudian frekuensi genangan, ke dalam genangan. Tadi juga sudah dibahas oleh Prof. Budi, berdasarkan peraturan pemerintah menghendaki bahwa kedalaman tinggi muka air itu rata-rata, ya, tapi tidak sebut rata-rata di sana adalah 0,4 meter. Gitu. Nah, tapi dengan melihat hydroperiod ini kita bisa menentukan kapan kita harus melakukan drainage dan kapan kita harus melakukan penambahan. Tadi sebenarnya saya juga ingin menampilkan kontrol volume ini tadi, tapi sudah dibahas oleh Prof. Budi gitu ya. Nah, kemudian hanya saja dalam neraca air ini, Prof, bagaimana kita mengatasi dengan data yang seperti ini? Jadi data klimatologi di Sumsel yang resmi itu hanya ada 2, yaitu Stasiun Kenten dan Stasiun Sultan Mahmud Badarudin. Kemudian daerah yang luas ini jauh sekali. Jadi kalau kita tarik dengan polygon-tation, maka ini cakupannya luas sekali. Padahal kita lihat di Kota Palembang saja, contoh yang ini, mohon maaf dari tempat lain, itu pada jarak beberapa kilometer saja sudah berbeda curah hujannya. Dan kalau saya download, saya ambil data curah hujan Stasiun Kenten, dibandingkan dengan Stasiun Sultan Mahmud Badarudin yang jaraknya mungkin hanya 10 km, itu angkanya udah berbeda gitu. Nah, bagaimana hal itu bisa seperti Prof katakan tadi bahwa kita perlu menggunakan data iklim, data hidrologi. Nah, jadi yang jadi masalah di lapangan ini adalah masalah data iklim ini. Mungkin di beberapa tempat ada stasiun iklim, tetapi stasiun iklim yang tidak tercatat di BMKG. Tidak tercatat di BMKG, ya. Jadi datanya tidak resmi. Artinya apakah data itu bisa
ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu jadi problem yang ditemui di lapangan, yaitu masalah data ini, data iklim yang tidak tersedia gitu. Karena data iklim menyangkut panjang data. Juga data hidrologi, tinggi muka air gitu. Di saluran, di sungai atau tinggi genangan. Nah, itu juga tidak tersedia gitu. Nah, mungkin ini karena saya bahan di atasnya udah habis diterangkan oleh Prof. Budi, jadi saya kebetulan ada gambar ya. Gambar ini saya ambil pada saat saya datang ke lokasi HPS 2018. Mungkin Prof. Budi termasuk yang merancangnya juga kali. Untuk merubah lahan rawa gambut menjadi sawah dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Kalimantan Selatan. Jadi gambar ini memperlihatkan bagaimana awalnya ya lahan rawa ini yang terbentang luas di Kalimantan Selatan kemudian diubah menjadi ini sawah dengan menggunakan ini alat-alat berat gitu ya. Dan yang digunakan itu adalah copy paste sistem polder yang ada di Sumatera Selatan. Nah, jadi ini gambaran pembuatan poldernya, gitu, ya. Pembuatan pencetakan sawah, pembuatan saluran, dan ini yang gambar ini sudah panennya, gitu. Jadi tadi sampai ke sini, kemudian akhirnya bisa panen, gitu, pada tahun 2018 dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Nah, untuk mengalirkan airnya itu dia dibantu oleh pompa sentrifugal ini. Pompa sentrifugal ini untuk memompakan air untuk menggunakan sistem tertutup, sistem polder. Tempat dengan ini taruh sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini karena tadi udah itu mana tanah yang di kota di pulau. Nanti Prof. Budi bisa membantu saya untuk menjelaskannya lebih detail lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward sudah menyampaikan materinya tentang hydroperiod, kemudian tadi ada pendekatan neraca air yang sudah disampaikan, dan juga harus adanya data-data spasial yang lengkap untuk kepentingan pada kelola air. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab di link chatting ini ada beberapa pertanyaan untuk pertama untuk Prof. Budi dari Andi Masnang ya. Apakah proses erosi pada gambut berbeda dengan proses erosi pada tanah mineral? Mungkin Prof. Budi bisa memberikan tanggapan. Apa nggak dikumpulkan dulu ya? Kayak waktunya terkenal. Iya. Banyak ini Prof. Satu-satu atau langsung? Yang pertama dari Andi Mas, erosi pada gambut berbeda dengan proses erosi pada tanah mineral. Kemudian dari Pak Bambang tentang keberhasilan dan pengelolaan air di lahan gambut adalah sangat tergantung pada keakuratan dan analisis data lapangan. Nah, permasalahannya di lapangan itu adalah satu KHG mungkin digunakan oleh beberapa perusahaan dengan bisnis yang berbeda. Ya, halo. Atau langsung ke peserta? Kasih ini ada buat nanya loh. Di sini ada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang mungkin langsung komentar pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan. Silakan Pak Bambang. Ada Pak Bambang. Terima kasih Mbak Vita. Ya. Budi. Ya, selamat pagi Prof. Budi. Dengarkah? Dengar Mbak Vita? Ya, saya dengar ya. Ya, silakan Pak Bambang. Pak Bambang, dengar. Ya. Terima kasih Prof. Ini saya pengen tahu betul ini. Kenyataan di lapangan bahwa satu KHG itu kan dipakai oleh beberapa pengguna, ya. Ada mungkin HTI, ada juga perkebunan, mungkin juga masyarakat. Nah, harusnya kan pengelolaan ini bersama-sama, jadi efektifnya kan semua sama gitu loh. Artinya kalau perusahaan RAP sih beliau punya dana besar, pasti akurat, saya yakin itu.
Nah sementara kalau di sisi lain itu perusahaan nggak punya apa-apa, itu bagaimana gitu loh? Apa jelas mungkin kalau data neraca airnya kan tidak begitu jauh berbeda barangkali kan, bedanya mungkin adalah nanti di berapa saluran macam-macamnya ke distribusinya itu. Nah bagaimana cara terbaiknya menurut Profesor yang sudah pengalaman, seandainya ada yang yang kuat di dana sementara yang lain tidak, itu bisa nggak sharing apa membagikan ilmunya, atau barangkali ada anjuran ke perusahaan atau masyarakat setempat, jadi artinya penjagaan air di dalam KHG itu tetap ada, tidak akhirnya nanti di musim kemarau air habis semua dan kekeringan. Dan saya yakin juga kalaupun ada mungkin yang punya dana besar juga akan dampaknya pasti ada gitu loh. Artinya sharingnya, water sharing itu harus kebersamaan. Ini itu Prof. Terima kasih. Mungkin ini ke depan kan, walaupun toh kita udah keterlanjuran semua, udah nggak karuan lah, mungkin ke depan bisa diperbaiki dengan data yang ada di Prof. Budi. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Budi, silakan ditanggapi Pak. Baik, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan yang terakhir ya, berdua ini saya mungkin menanggapi Pak Edward dulu ya, karena kelihatannya juga hampir sama juga mengenai data ya. Pak Edward tadi menanyakan mengenai data iklim yang pasti tidak tersedia di lapangan, dan walaupun tersedia jauh di mana ya, bagaimana kita menggunakan data yang akan kita pakai untuk menganalisis. Saya kira bukan hanya di HGI ya, atau di KHG ya, ataupun jalan gambut, tapi juga hampir di semua lokasi di kita, termasuk lahan kering pun juga, kita sulit mendapatkan data di lokasinya. Pasti kita selalu merujuk ke stasiun terdekat. Karena kita ingin menganalisis data itu ya bertahun-tahun ya, tidak bisa 1-2 tahun gitu. Apalagi sekarang ada climate change, nggak mungkin kita hanya 10 tahun. Kita butuh 30 tahun data series Pak Edward ya, supaya kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian ekstrim. Nah, selama ini yang kita lakukan, memang ada beberapa data Pak Edward melalui climate generator ya, diproduksi di mana ya, orang-orang pakai itu, hampir di setiap titik bisa kita mendapatkan data prediksi ya, tapi saya sangat tidak menganjurkan kalau itu dipakai untuk operasional. Kalau untuk studi bolehlah ya, atau studi hanya studi aja. Tapi kalau nanti kita ingin gunakan sebagai operasional, apalagi untuk membangun saluran drainase, itu tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan data yang valid di lokasi itu. Nah, KHG pun juga tidak mungkin cukup satu, karena KHG juga sangat bervariatif ya kondisi bentang alamnya. Nah, tetapi untuk langkah awal Pak Edward ya, kita tetap aja harus menggunakan data klimatologi yang terdekat. Ya, sambil jalan kita harus memasang peralatan yang kita butuhkan itu di lapangan juga, apakah hidrologi, water level, termasuk juga iklim, curah hujan terutama ya di lapangan. Minimal ya 1 tahun kita dapatkan fluktuatif, cukuplah musim hujan, musim kemarau, baru kita compare dengan data yang kita punya. Itu Pak Edward. Ya. Sejauh mana terjadi deviasinya. Nah, kalau kita udah dapat deviasinya kan kita tinggal antisipasi aja. Ya, jadi harus kita compare. Jadi tentu saja ketika kita akan mengenal lahan, pada saat itu pun juga ketika survei, kan tadi saya survei, kita masang alat itu. Jadi minimal kalau nggak ada data ya baru kita yakin dengan data yang ada ya minimal 1 tahun. Jadi nggak mungkin lah ya. Jangan lahan basah, lahan kering juga nggak mungkin kita melakukan satu konstruksi, apalagi DID ya dengan modal data sekunder, nggak mungkin. Kemudian juga menyangkut topografi. Kadang-kadang ya BBSDLP kan dapat 1:50.000 ya. Pertanyaan kita adalah apakah data itu bisa dipakai untuk desain? Nggak bisa. Ya, itu minimal kita harus 1:5.000 meter. 5.000 skalanya ya, baru kita bisa bikin desain. Ya. Nah itu berarti apa? Ya kita juga harus mengukur topografi di lapangan. Dan itu nggak mungkin pakai drone, nggak mungkin.
pakai teknologi Pak Bambang juga nggak mungkin, memang ya kita harus ngukur di lapangan. Karena kita mengurusi air yang fluktuatif tadi kan 0,4, apalagi 0,8, 1 meter. Nggak mungkin kita menggunakan data di luar. Artinya secara tidak langsung, kita harus mengukur langsung di lapangan. Termasuk tadi topografi. Kedalaman gambut juga nggak mungkin kita menggunakan metode apapun juga, karena itu juga kasar. Padahal kita kan urusannya cuma puluhan hektar, mungkin ratusan hektar, ya. Nah, jadi Pak Erwa dan teman-teman, ketika kita bicara tata kelola, maka pengukuran itu penting. Tanpa pengukuran yang datanya valid, kita nggak bisa melakukan pengelolaan. Jadi kita tidak bisa melakukan pengelolaan tanpa melakukan pengukuran, dan itu juga harus continue before, setelah konstruksi, dan juga pada saat manajemen. Jadi ketika kita masang data atau masang instrumen, itu harus kita pakai terus sampai ya waktu yang lama. Nggak bisa kita rubah-rubah. Nah, sering gitu kita juga amati ada beberapa peralatan ternyata tidak lama itu lahannya digunakan untuk kegunaan lain, Pak Bambang, ya. Hanya lahan instrumen itu hilang gitu, ya. Jadi juga penempatan lokasi, penempatan instrumen sangat penting. Nah, kembali ke Pak Bambang, saya kira beliau sangat paham mengenai ini, ya, bahwa memang data di KHG itu ya terutama para pengguna itu tidak punya data, ya. Saya sudah dari awal menyatakan syarat bahwa orang yang akan, siapapun juga ya, yang akan membangun atau mengembangkan lahan, ya harus mulai memasang dulu instrumen itu. Terus ketika dia menggunakan atau mau membangun itu kan dia pasti meminta konsultan untuk mendesainnya kan, merencanakannya. Terus bagaimana dia bisa merencanakan tanpa data? Jadi itu bisa dikatakan ya mungkin kita juga kurang ketat di dalam memberikan perizinan. Ya kan? Setelah mereka berjalan baru kita minta syarat, ya itu sulit ya, karena ya dia udah bergerak, dan mungkin juga sebenarnya mereka udah punya data ketika dia bekerja. Cuman data itu nggak mungkin di-share. Ya maklum lah, yang namanya data di internal kan bisa jadi ya rahasia juga ya, dirahasiakan juga. Saya juga melihat beberapa perusahaan kecil, besar juga yang punya data, ya ternyata sulit juga mengambil data. Oleh karena itu saran saya Pak Bambang, ya, mungkin Pak Bambang kan masih di BRG, saya kira BRG juga punya beberapa stasiun pengamatan, ya. Jadi peranan pihak luar atau pengawas, ya, pemerintah sangat penting sekali. Oke, contoh aja, PUPR, dia kan mengembangkan infrastruktur di lahan kering, ya, kan mereka juga punya data. Mereka data itu, walaupun air itu digunakan oleh para petani, ya, atau pengguna, tetap aja data mereka punya gitu ya untuk pengelolaannya itu. Nah, jadi saya kira, dan memang juga harus menjadi concern kita bersama, bahwa KHG yang dibangun itu harus ada pengelolaannya. Nah, pengelola itulah yang sebenarnya salah satu kewajibannya itu atau tugasnya adalah memonitor di semua wilayah yang menjadi yang mereka tangani gitu ya. Kalau data itu diserahkan kepada pelaku, ya nggak mungkin kita bisa mendapatkan data itu, dan kita juga nggak bisa melakukan pemantauan secara rutin. Saya sarankan kembali KHG kalau memang sudah dibentuk oleh KLHK, ya segeralah membuat stasiun-stasiun pemantauan yang disegel, nggak boleh dibuka oleh siapapun juga, kecuali oleh yang petugasnya, terutama untuk pemantauan. Nah, ini kan ada masalah nanti dengan kemampuan pemerintah. Oleh karena itu kerjasama dengan berbagai pihak, ya, termasuk juga institusi dari luar negeri itu penting. Tapi tetap aja yang menjadi leadernya adalah dari pemerintah. Ya. Betul ya, perusahaan besar harus menggunakan data itu. Kalau enggak, gimana dia bisa beroperasi? Nggak mungkin. Ya. Tapi mestinya mereka juga dikasih rambu-rambu bahwa data yang mereka kelola itu harus aksesibel, terutama buat pemerintah. Ya, nah ini harus ada rambu-rambu Pak Bambang, tolong dibuatkan bahwa dia harus mencatat. Saya kira banyak juga yang menggunakan malah tower ya Pak Bambang ya untuk emisi. Nah, pertanyaan saya apakah kita tahu nggak data itu? Walau alam mungkin nggak tahu. Terus buat apa itu kepentingannya buat pemerintah yang sebagai pengawas? Ya, jadi setiap
Saya kira kalau di BMKG juga sama, kalau Bapak masang stasiun klimatologi, maka itu harus tercatat dan menjadi aksesibel buat mereka, karena itu menambah data bagus ya, memperkaya data. Kemudian berikutnya dari Pak Andi. Ibu Andi, Itu Pak Bambang ya. Ya. Pak Bambang jagonya nanya ke saya jadi bingung jawabnya nih. Oke. Kemudian erosi gambut sama dengan mineral jelas beda ya. Kalau erosi mineral itu kan biasanya benturan air hujan ya, ingat kan mekanik air hujan kan. Terus keluarlah percikan-percikan partikel tanah itu, kemudian lama-kelamaan masa bersama air terus turun dan erosi seperti itu, akhirnya terjadi sedimentasi ataupun juga longsoran. Ya, itu berbeda, karena kalau dari erosi gambut itu, air itu ya tergantung pada water table. Bisa jadi nggak ada hujan, ya water table naik karena ada rembesan dari kiri kanan, naik, kemudian air gambut, tanah gambut itu ya terbawa saluran air, keluarlah gitu ke drainase. Nah, sebelum ada saluran drainase kan dia tidak kemana-mana. Tapi setelah ada saluran drainase, ya walaupun dalam bentuk pari cacing, ya keluar juga akan mengikuti. Nah, memang sedimen trap ini penting. Saya belum sampai bicara masalah itu, tapi namanya sedimen trap atau tadi lah, gampang di trap. Ya. Jadi sebelum dia keluar, ada sama sedimen trap. Sama seperti kita men-trap atau men-trap itu apa ya? Mencegah, menahan sampah-sampah dari sungai ya. Trap, jadi tidak kemana-mana. Nah, tapi itu harus dibersihkan ya. Saya kira itu caranya untuk mencegah erosi gambut. Saya kira mungkin cukup ya. Masih ada waktu pertanyaan lagi Pak dari Pak Sigit Sutikno dari UNRI. Menurut Bapak, model hidrologi apa yang paling cocok untuk analisis hidrologi pada KHG ini? Hilang gambut. Kemudian juga ada dari Ibu Dr. Insinyur Haryani, model ini apakah dapat mendapatkan dimensi fondasi untuk mendapatkan dimensi fondasi bangunan hilang gambut? Apakah dapat dipakai untuk mendapatkan dimensi fondasi bangunan hilang gambut? Oke, baik. Kemudian model hidrologi apa yang cocok? Model hidrologi itu kan sebenarnya sebab akibat ya. Jadi kalau ada masuk, kemudian yang keluar berapa, yang tersimpan berapa. Tentu saja yang cocok itu, tadi saya sudah sampaikan kan, neraca air itu paling cocok. Neraca air kan. Nah, teman, neraca itu kan tergantung kepada inputnya, kepada rentang waktu pengukurannya, apakah 1 jam, 2 jam, 1 hari, bulan kan, ya, tergantung intervalnya. Tentunya model yang paling akurat itulah yang dia bisa mewakili semua kejadian, termasuk juga interval waktunya. Tapi semakin sempit, ya semakin 1 jam, semakin presisi ya, semakin mahal model itu karena kita pengukurannya harus lebih intensif. Jadi sebenarnya kalau yang disebut model hidrologi yang tepat itu ya yang hasil perhitungan model dengan data yang paling akurat, biasanya R kuadratnya berapa atau errornya berapa. Sedangkan model itu bisa komplit seperti tadi saya katakan tadi, bisa juga dieliminasi ya supaya komponen lain atau variabel lain bisa kita abaikan. Tapi ini juga harus kita uji dengan apa yang disebut dengan sensitivitas analisis ya. Bagaimana sensitivitas dari setiap variabel terhadap luaran. Kalau tertarik nanti kita detail lagi ya, ini sangat tapi saya katakan tidak terbatas model itu yang cocok. Itu yang paling penting adalah errornya rendah, R kuadratnya lebih tinggi, kan itu yang biasa kita lihat. Itulah yang akan digunakan untuk merancang debit dan saluran. Ini pertanyaan menarik nih, apakah udah bisa digunakan untuk merancang dimensi fondasi? Ini kelihatannya orang dari teknik sipil ya, ingin membuat pintu air yang untuk mungkin juga bangunan air ya, dengan memancang. Saya sampaikan tadi, di Belanda aja yang tebalnya bukan dia tidak menggunakan fondasi rancang. Dia semacam, ya karena gambut itu kan air sebenarnya. Ya, kalau banyak airnya kan, air. Jadi, saya kira kita juga banyak lihat ada, bangunan-bangunan terapung di atas air ya.
Nah, itu jadi seperti itu ya. Ya ada tinggal pancangnya supaya dia nggak kemana-mana, tapi hanya untuk jangkar aja gitu, jangkar aja. Tapi di bawahnya itu adalah pancang-pancang aja. Sebenarnya ketika kita bikin bangunan tahan gempa di Jepang itu ya, yang dia buat itu sebenarnya kelihatannya pondasi, tapi sebenarnya enggak. Dia terus bikin ya bantalan, ya bantalan. Sehingga kalaupun terjadi gempa dia akan mengikuti ya, dia akan mengikuti. Fleksibel, bukan fleksibel ya, artinya mengikuti. Jadi dia tidak akan retak. Makanya tadi banyak bangunan yang miring-miring itu ya, dia mengikuti, tapi dia tidak retak karena dia bukan tiang pancang. Kalau dipancang bisa terjadi pecahan, retak ya, karena satu terpaku gitu ya, sementara permukaan berubah. Nah jadi jangan buru-buru membuat fondasi, apalagi menggunakan konkrit, karena pasti akan mahal sekali. Bisa jadi bangunan ke dalamnya lebih besar, mahal daripada bangunan ke atasnya, di atas permukaan tanahnya. Ya kan? Nah, itu sering saya udah pengalaman, hati-hati ya, dan juga ada beberapa pengalaman tadi saya di negeri Belanda, ya, bagaimana mereka menggunakan suatu bantalan yang fleksibel mengikuti fluktuasi. Ini menarik untuk dikaji oleh teknik sipil ya, terutama orang yang bilang fondasi. Begitu ya, Bu Pak Sigit ya. Ya. Ada lagi Pak dari Pak Alwi Unpati, hampir sama pertanyaannya dengan Ibu Dwi Astiani, bagaimana pengelolaan lahan gambut pada musim hujan? Waktu misalnya pada saat cuaca ekstrim, dalam perencanaan drainasinya misalnya curah hujan sangat tinggi atau musim kering yang ekstrim. Nah, bagaimana cara pengelolaannya Pak? Kemudian juga tentang penggunaan pupuknya sebaiknya bagaimana, takutnya tercemar gitu kan. Kemudian juga efektif dan efisienkah kalau lahan di daerah tersebut masih banyak yang belum diolah? Dari Pak Alwi Smith Unpati dan Ibu Dwi Astiani, hampir sama Pak. Silakan. Oke, baik, ada 3 pertanyaan ya mengenai ekstrim, kemudian pupuk, kemudian satu lagi tidak semuanya diolah kan lahan yang ada di satu landscape itu ya. Mengenai hujan, terutama biasanya kan ekstrim itu hujan ya, kita paling gampang itu. Memang ketika kita mendesain saluran atau debit yang minimal tadi, kita harus berdasarkan pada data hujan. Ada yang namanya data hujan harian maksimal, ya, selama puluhan tahun, malah kalau saya di Palembang itu ada sampai 40 tahun, Pak. Saya sudah punya data hujan maksimal harian di Palembang selama 44 tahun saya sudah punya. Ya, itu harus kita analisis, kemudian dapatlah hubungan antara hujan dan peluang kejadian. Jadi ada yang namanya peluang kejadian hujan maksimal harian selama 44 tahun. Biasanya kita menggunakan peluang yang 0,8 per 80 ya, biasanya R80, range per 80. Dan di situ tidak semuanya, pasti besar sekali. Biasanya kita menggunakan hujan efektif. Biasanya 0,7 PUPR, biasanya 0,7, 0,8 dari peluang hujan kejadian 80% dari itu. Nah, jadi yang namanya ekstrim itu ya udah kita perhitungkan ketika kita mendesain, Bapak sekalian. Jadi kita tidak lagi melihat ke depan, ya, apa yang terjadi di depan. Kita ke belakang udah kita dapatkan 44 tahun, berarti kita udah mengantisipasi kejadian ekstrim itu. Nah, kalau ada kejadian di depan kita, ternyata melebihi daripada itu, bisa jadi analisa kita ke belakang tidak valid. Kalau kita cuma pakai data 10 tahun, ya minimal kita setengahnya 5 tahun ke depan. Kalau saya patokan begitu. Kalau kita punya 20 tahun, minimal kita bisa prediksi kejadian 10 tahun ke depan. Ya, tapi kalau kita 50 tahun, ya minimal 25 tahun ke depan. Jadi dalam merancang saluran drainase itu, baik di perkotaan juga ya, termasuk di DKI juga harus berdasarkan pada peluang kejadian hujan harian maksimal, ya otomatis ke depannya sudah kita antisipasi. Jadi itulah salah satu model hidrologi atau input ya dari adalah hujan efektif yang kita pertimbangkan. Nah itu pertanyaan juga. Jadi ketika orang mendesain saluran irigasi, ya termasuk drainase, kita biasanya berapa peluang hujan harian maksimal yang Anda perhitungkan? Periode ulangnya berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun biasanya. Kalau dam-dam besar itu, ya karena menampung air itu strukturnya semakin mahal juga ya. Nah itu ya, makanya sering saya nanya itu, ketika ada orang bikin saluran drainase, gampang, berapa peluang hujan yang perhitungkan, ya kan? Nah
kalau itu nggak bisa jawab, repot kita. Ya, pertanyaan paling dasar aja untuk pendesainer itu nggak bisa dijawab, udah repot kita. Ya, jangan sampai terjadi. Nanti saya bisa share ke teman-teman bagaimana peluang kejadian hujan harian di Palembang. Saya dapat dari Kenten. Ya, dari Kenten apa Kenten? Kenten. Saya masih dapat sampai sekarang, masih monitor terus. Nanti terakhir mungkin saya mau share lah, boleh. Bisa di-download. Nah, datanya. Bisa di-download ya? Datanya bisa di-download. Bisa, cuman sekarang kan datanya cuma bulanan, dulu bisa tahunan, bisa semuanya tuh. Iya. Sekarang pelit BMKG itu, tolong sampaikan pelit banget itu. Hanya bulanan aja capek kita downloadnya. Ya ambil 1 bulan. Ya, dulu bisa sampai habis semuanya. Iya. Jadi data dari KTT sudah habisin semuanya, termasuk data suhu, minimal, maksimal, kelembaban, penyinaran, saya udah punya semuanya. Sampai 2019. Kemudian harus menjadi pertanyaan kita semuanya. Kita memang haus, ya kalau saya haus atau lapar. Apa namanya, mineral, pupuk lah, nutrisi ya. Nah ingat, kalau saya ibaratkan gambut itu seperti kuarsa loh, seperti pasir kuarsa. Yang ke Bu Wildan baru masukkan kayaknya. Baru masukkan tadi. Dia kemampuan menyimpan airnya sangat rendah. Ya. Kemudian yang kedua, dia exchange kationnya sangat rendah. Dia tidak bisa menyerap hara dibandingkan dengan mineral, sangat rendah. Jadi kalau kita ngasih pupuk, itu sama dengan buang pupuk sebenarnya, kalau ada airnya. Makanya ada, kalau di HTI itu ada yang namanya slow release, bentuknya tablet ya. Jadi dia tidak akan melarut lah kalau terbawa air. Jadi, nah hati-hati nih, kalau kita menggunakan untuk sawah, itu sama aja kalau ada pupuk disebar gitu, ya ada buang pupuk sebenarnya. Ya, coba perhatikan baik-baik, tidak ada yang dipegang oleh partikel-partikel lahan gambut, kecuali lahan gambut itu sudah direklamasi. Saya ada penelitian beberapa terakhir kemarin juga presentasikan tahun kemarin di Hari Air Suci di Unsri ya. Ada penelitian saya S2 namanya Lili, ya penelitian bagaimana kemampuan lahan gambut mencekam air termasuk juga menahan bahan nutrisinya. Ya, kita menggunakan beberapa percobaan lahan gambut murni, semuanya lahan gambut kasih mineral ya. Kita melihatkan bahwa yang murni lahan gambut itu tanaman kerdil. Walaupun perlakuannya semua sama, pupuk yang berikan sama airnya sama, yang tabelnya sama, kerdil. Semakin banyak mineralnya, ya semakin bagus. Jadi apa ya? Mineralnya yang penting. Bukan pupuknya, bukan air, tapi mineralnya. Ada exchange cation atau kemampuan dia menyerap air. Ya, itu sangat penting ya. Hati-hati. Makanya jangan langsung nyoba-nyoba lah di lapangan masih pupuk ke lahan gambut. Saya sih coba dulu lah melakukan land atau reklamasi lah. Tapi juga kalau kita menaburkan tanah mineral ke lahan gambut itu juga terbuang juga. Karena tanah mineral lebih besar, densitasnya, partikel densitasnya lebih besar, dia akan mengendap ke bawah. Jadi kalau ada beberapa pemikiran, udah kasih aja tanah mineral di situ. Dulu kan pernah kasih abu, lalu saya bilang, bagaimana kan? Itu akan terbuang juga, bukan terbuang malah dia jatuh ke bawah, sedimentasi. Karena ingat bab densitasnya lebih rendah daripada gambut. Ketika ada air, dia akan tenggelam. Di atas tetap aja lahan gambut. Di bawah lahan mineral lagi, menambah lapisan mineral yang di dalamnya. Itu hati-hati. Kemudian, nah memang tadi yang diolah sama yang nggak diolah itu bagaimana? Saya kira ketika kita mengembangkan HTI, kita tidak mungkin semuanya langsung diolah pada saat yang bersamaan, pasti bertahap. Tahapan pengembangan itu penting. Dari mana mulainya itu penting sekali. Mulai daripada yang mudah kita kerjakan. Jangan langsung semuanya kita ingin kerjakan. Ya, dari situ bertahap kita berpengalaman kemudian mengembangkan. Jadi kalau kita istilah berenang, menurut saya itu berenanglah di kolam yang dangkal dulu dong. Jangan langsung ke yang 3 meter, Pak Bambang ya. Nah, kalau di 1 meter masih bisa terus. Jangan sampai nanti langsung 3 meter ya tenggelam, kita mati. Nah sambil berenang latihan, ya mungkin kita udah bisa berbagai macam gaya, akhirnya kita bisa melampaui yang lebih dalam lagi. Nah saya khawatir kita itu sekaligus berenang di kolam dangkal dan juga kolam yang dalam. Ya.
Jadi biasanya kalau salah satu gagal, kita menganggap semuanya gagal. Ya karena cost-nya udah sangat tinggi sekali apalagi di lahan gambut. Jadi saya sarankan mulailah kita bergerak daripada yang mudah dikenalkan dengan kemampuan kita. Kan tadi saya katakan dengan teknologi teknik yang tersedia terbaik. Kalau kita belum tersedia, jangan kita ke tempat yang lebih dalam. Kalau kita belum pengalaman, kita tidak punya pelampung, kita tidak punya oksigen, jangan menyelam di tempat yang dalam. Ya, menurut saya itu kan biasa ya. Nah, oleh karena itu, Pak Bambang, bagaimana kedalaman gambut itu penting kita ketahui. Ya, itu. Selama ini kan kita nih yang jelek gambut, tapi hanya menggunakan metode. Setelah kita mengukur water table, terus mengapa? Banyak peneliti itu sampai situ aja, publikasi selesai. Terus manfaatnya buat ekonomi apa? Habis uang, ya kan? Nah, dari situ kita pilah-pilah pada yang kita kembangkan. Ya. Saya kira seperti itu, dan juga keseriusan pemerintah nih. Pemerintah itu kadang-kadang, saya kan udah 5 tahun kemarin dengan Pak Harmanto ya, Pak Harmanto ya. Pengennya cepet gitu loh. SID, DED 3 bulan, SID, DED 5 bulan, Masya Allah. APS juga Pak Edward itu kan, nah, itu kan kena crash program juga. Kita ingin memperlihatkan bahwa kita mampu, dan kita mampu, ya, mampu, kita udah kemampuan, ya. Ya, cuman jangan seperti itu, toh akhirnya kita kelabakan juga, nggak tahu bagaimana kontinuitasnya, ya, karena yang akan mengerjakan kan akhirnya masyarakat juga di lapangan, bukan kita. Kita bangun ini, bangun itu, instruksi itu, kita tinggal, ya. Saya kira yang terakhir dari IPS tadi itu kan partisipasi masyarakat. Tanpa itu nggak selesai. Industri dan juga masyarakat petani ya. Saya kira itu ya, Ibu, Bapak. Ada lagi mungkin kalau masih ada waktu silakan. Mungkin masih ada waktu. Ada lagi dari Pak Sapruyo Nardi. Bagaimana solusinya jikalau pada perusahaan di lahan gambut sudah terlanjur membuat saluran drainase yang berlawanan dengan kontur, Pak? Jadi bagaimana agar tetap berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungannya? Itu pertanyaan menarik ya. Siapa ini yang bertanya? Dari Pak Saprul sudah tergabung mungkin dari ini. Dari mana beliau? TRGD Sumsel. Oh iya, TRGD Sumsel. Nah, ini menarik sekali karena pengalaman saya juga sama. Saya 2007 ya, saya 2007 ke Oki ya, Oki. Ya gampang lah, kita lihat aja dari Google Earth kan, saluran-saluran itu kan terbentuk. Hampir semuanya itu membentang utara, selatan, timur, barat. Dan itu kayaknya udah menjadi pedoman itu untuk semua pelaku usaha. Saya lihat di Kalimantan juga itu, terutama di HTI dan juga di sawit. Ya kan? Jadi dia nggak mempertimbangkan tadilah ada slope lahan gambut, tidak mempertimbangkan ada topografi, ya, tidak mempertimbangkan ada kedalaman, pokoknya begitu Pak. Dan itu kalau tidak mengikuti itu, maka perencana itu dianggap gagal. Jadi harus ikutin itu. Malah petakannya juga udah pasti itu ukurannya. Ya kan? Nah, saya alami itu di Oki ya. Oki semuanya itu. Ketika saya ke sana, maka yang pertama saya lakukan benahi dulu. Benahi, nggak mungkin kita menutup yang sudah ada kan mahal sekali. Jadi kita akhirnya buka tutup. Jadi kita tetap aja buat peta konturnya dulu, itu juga lama, bisa setahunan bikin peta kontur, kan lahan di Oki kurang lebih totalnya kan kurang lebih 600.000 hektar ya. Tapi yang waktu itu kan mungkin baru 30%-an lah. Ya. Ya udah ada perencanaannya semuanya seperti itu. Dan itu susah dirubah, karena perencanaan kan udah melibatkan konsultan, dan sudah disetujui oleh manajemen, kan itu yang akan dikerjakan untuk ke depan. Ketika saya ke sana, pertama kali yang kita lakukan adalah itu membenahi kanal-kanal itu. Jadi kalau sekarang ada pekerjaan BRG mengenai tutup buka kanal kan, nah itulah harus kita lakukan dulu. Seperti itu, kalau tanpa itu ya nggak bisa kita mengadakan air. Jadi peralatan berat ya
kita petakan dulu, kita overlapping dengan kontur yang kita punya, mana yang lewat dari kontur yang kita punya, kita tutup, ya, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kita mempunyai zigzag itu kan, zigzag, tapi ngikutin arah kontur. Kita tidak membuat kanal baru, ya, buka, tutup, zigzag. Nah, itu pun juga ini diikuti, jadi setiap water joining kita zigzag seperti itu. Dan itu pekerjaan waktu itu kita kerjakan kurang lebih mungkin 1 tahun itu. Peralatan 2 alat berat ya, ekskavator bernama long arm, ya, itu bergerak siang malam nggak pernah berhenti, keliling kita petakan kemana dia harus bergerak, muter terus sampai selesai, karena dia nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya mahal, ya kan? Jadi dia, nah ini untuk meyakinkan owner ya atau manajemen, nah ini paling penting. Kalian bilangnya tanpa ini nggak ada gunanya kita ya mengelola ini, dulu beresin. Termasuk kita bikin kanal perimeter ya, itu sebenarnya untuk menjaga ya, untuk juga memantau bagaimana kondisi air di dalam kanal perimeter itu. Itu yang kita lakukan Ibu ya. Nah, sekarang nggak tahu apakah dikerjakan, tapi kalau nggak dikerjakan nggak ada gunanya deh, nggak akan efektif kita memilih itu. Ya, jadi benahi. Mungkin teman-teman dari Oki Water Management bisa tahu persis ya, waktu itu kita kerja hampir tidak pernah tidur ya, karena memantau terus, karena nggak boleh berhenti dia. Kita punya target 1 tahun berarti semuanya. Tenang nanam ya. Jadi intinya lagi begini teman-teman ya, kadang-kadang kita buru-buru ya. Jadi kalau kita udah membenahi atau membuat infrastruktur kanal atau apa namanya pintu air segala macam itu, belum tentu kita bisa, walaupun dengan hitungan yang valid ya secara alamiah, belum tentu itu bisa bergerak. Jadi setelah kita membuat apa namanya mengkonstruksi itu, maka kita tunggu minimal 1 kejadian ekstrim sebelum kita nanam. Jadi kalau kita akan nanam ya, kita masih khawatir akan ada musim hujan, maka kita tunggu dulu sampai musim hujan. Lihat pada musim hujan yang akan datang itu, apakah water table sudah sesuai dengan target kita. Kalau belum, berarti jangan dulu kita nanam. Nah, risikonya tinggi. Ya, karena masalahnya bisa bukan jadi dari perencanaan, bisa juga dari pengelolaan di lapangan. Orang-orang itu bekerja apa enggak gitu, memantau, mengoperasikan. Mungkin kejadian hujannya tidak tinggi ya, rendah-rendah aja udah kita perhitung antisipasi, tapi pengelolaannya tidak beres. Berarti ada permasalahan di sumber daya manusianya, bisa juga tidak disiplin. Jadi kita harus uji dulu, namanya kalau di dalam pembangunan itu ada commissioning. Kita harus tunggu dulu sebelum kita serah terimakan ke pengguna, sebelum kita gunakan. Tunggu dulu, sabar dulu. Termasuk kalau musim kemarau, ya kita antisipasi musim kemarau nih. Ini teman-teman dari Kementan sekarang udah antisipasi musim kemarau. Sebenarnya di mana kok antisipasi musim kemarau? Apakah dulu nggak diperhitungkan ketika merancang infrastruktur irigasi? Harus diperhitungkan kejadian ekstrim, betul nggak? Ya, jadi kita bisa menentukan berapa luasan areal yang kita bisa apa namanya tanam dan aman gitu. Jadi sebenarnya intinya modeling itu begitu, kita ingin aman gitu. Ya, jangan sampai kita bertanya lagi bagaimana musim depan, bagaimana, jangan, karena udah diperhitungkan. Ya, jadi itulah pentingnya keamanan. Termasuk juga ya kita membangun apa namanya, bangunan kan tahan gempa. Kita tahan gempa berapa? 5, berapa, 6, berapa gitu. Jadi intinya seperti itu, dan kita harus tunggu dulu sebelum kita gunakan commissioning, kita uji dulu, ya, benar nggak? Gitu. Nah itulah baru setelah yakin betul, baru kita berikutnya bisa membuat perencanaan tanam dan lain sebagainya. Jadi begitulah Pak sekalian ya prosesnya itu. Saya kan tadi ikuti tahapan pengembangan lahan yang benar. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman seperti Pak Harmanto nih, ya mungkin kalau orang tuh mungkin 2-3 tahun, mungkin dia 1 tahun sudah selesai urusannya. Ya, kalau saya biasanya ceritanya, wah Bapak kan ahli ya, masa sih sekian lama? Oke, saya bisa bilang, buat saya 3 bulan cukup, karena saya pengalaman, udah antisipasi, udah baca pengalaman tempat yang lain bagaimana mengantisipasi ini semuanya. Itu tergantung pada orang itu keahliannya apa. Sama kan, ada dokter spesialis, ada dokter umum kan gitu ya. Obatnya apa yang diberikan gitu, diagnosisnya seperti apa. Jadi, tapi kan tentunya semakin mahal biayanya, cepat kan. Jadi mohon istilahnya jangan coba-coba lah. Gambut itu adalah
lahan yang paling sulit. Kalau lahan kering aja belum bisa mengatasi kebanjiran ataupun juga keringan, jangan main-main lahan gambut. Kalau lahan rawa aja itu lebih rendah dari kesulitan dibanding lahan gambut, itu aja belum bisa, maka janganlah main di lahan gambut. Saya sih sarannya itu aja. Dan ini juga saya ke teman-teman PUPR juga sampai begitu. Tapi kan ada target, ada program, ya silakan aja. Tapi kan lihat hasil. Ya, nah, kalau pemerintah kan mungkin tidak memikirkan kerugian finansial, tapi kalau swasta, namanya saya bukan HTI, dia memikirkan kerugian finansial itu nggak mau rugi dia. Orang namanya benefit center kan nggak mau dia loss. Dia harus hati-hati. Dia menggunakan tenaga-tenaga yang memang berpengalaman. Saya lihat di RPP banyak orang asingnya, sangat merisaukan saya juga. Ya, nggak tahu kalau di apa namanya di APP udah sedikit, tapi nggak ada. Saya inginnya ya kita lah bisa mengerjakan itu karena kita ada di sini. Gitu. Tapi mereka bekerja memang orang asing itu ya siang malam, artinya peserta dan dibayar mahal juga. Gitu. Jadi menurut saya istilah kurang lebih ya hati-hati dalam lahan gambut itu. Saya insya Allah masih bersedia membantu, tetapi juga saya minta bantuan teman-teman untuk serius ya mempelajari, jangan tadi mencari ilmu baru ya, ilmu yang ada pelajari dulu baru kita kembangkan sama-sama. Kadang-kadang tiba-tiba ada model hidrologi aneh, ini model apa itu? Kok tidak dari awal ya? Jadi jangan tiba-tiba membuat model hidrologi yang entah dari mana asalnya tanpa merujuk pada yang sudah ada sebelumnya. Itu kan begitu cara kita belajar ya dari pengalaman. Ya berguru juga boleh ya, tapi sekarang kan berguru kan bisa lewat berbagai macam media, bisa internet, bisa langsung, bisa banyak rujukan pustaka, paper, banyak sekali ya. Tapi tetap aja namanya mesantren itu penting ya, belajar sama guru. Saya juga masih belajar sama guru ya, itu penting karena itu lebih cepat dan meyakinkan kita semuanya. Satu gue teman-teman dari Unsri ini, siapa yang tertarik ke water management? Pak Edward. Pak Edward juga sama saya udah tua ya, ada yang muda lagi nih. Kalau Jito tolong CEO-nya itu dilengkapi dengan para awak muda nih. Ya. Siap-siap, insya Allah. Kalau saya masih bisa lah. Sekarang kan kegiatan saya lebih banyak ya kapasitas apa namanya pengembangan manusia ya. Saya kemana-mana ngasih training, terutama yang memang bekerja di lapangan, bukan yang pemikir ya. Kalau memikir susah. Bukan peneliti, bukan saya. Siapa yang bekerja benar-benar di lapangan dan dia mengharapkan dari pekerjaan itu penghasilan dan dia ingin karirnya naik karena berhasil dia mengelola lahan itu. Ya, nah itulah yang saya jadikan target. Jadi hampir semuanya di HTI, APP itu ya teman-teman kita juga lah, ya yang udah mengerti betul apa yang ada masalah bisa komunikasi langsung dengan saya, biasanya begitu. Terima kasih, saya kira ya. Halo, terima kasih Pak. Halo, ya terima kasih Pak Budi. Bu Pita. Halo, izin Bu. Putus Bu Pita. Kayaknya putus tuh gitu. Pak Ed, langsung dihandle Pak Ed. Apa putus di ruangan itu? Terima kasih Pak Budi atas tanggapan dan jawabannya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Edward dari Pak Amir Faisal. Seberapa efektif penggunaan sekat kanal yang diperuntukkan pembahasan lahan gambut dalam rangka mempertahankan kadar airnya? Nah, apakah ada solusi Pak selain menggunakan sekat kanal? Dan juga dari Pak Sigit Sutikno, bagaimana teknik menyimpan air yang berlebih di musim hujan sehingga lahan gambut itu masih tetap basah meskipun dia pada saat musim kemarau. Silakan Pak Edward tanggapan. Terima kasih Bu Pita. Mungkin waktunya perlu diingat juga Bu Pita, ini udah lewat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena pertanyaan tadi udah dilontarkan mengenai sekat kanal gitu ya. Saya coba menjawab, mohon maaf nanti Prof Budi kalau salah gitu ya. Jadi
skat kanal itu dibuat dalam rangka mempertahankan tinggi muka air yang ada di lahan itu. Ya, karena dianggap drainasenya sudah berlebihan. Karena itu dibuat skat gitu. Jadi kanalnya itu kalau tadinya kanal itu bebas saja airnya mengalir tanpa dikendalikan tinggi muka airnya, maka sekarang dengan ada skat kanal itu tinggi muka airnya bisa kita pertahankan pada ketinggian yang kita inginkan. Yang kita inginkan tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa apakah toleransi terhadap tanaman atau mencegah kebakaran lahan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penyimpanan air gitu. Memang harusnya berdasarkan hidroperiod tadi kita bisa tahu kapan air itu akan berlebih, kapan air itu akan kurang. Karena itu kita harus menyimpan air supaya pada saat kurang ada air tersedia gitu. Sudah banyak yang dikembangkan, mungkin ada embung mini gitu ya. Embung atau apa namanya long storage gitu ya, saluran itu dijadikan sebagai tempat simpanan air untuk kebutuhan di musim kemarau. Nah, hanya saja sekarang berapa banyak air yang harus disimpan itu. Nah, karena itu tadi ada juga sudah disampaikan di webinar yang lain mengenai perhitungan neraca air untuk menentukan berapa air yang harus disimpan untuk mengatasi kebutuhan air di musim kemarau dan menyediakan air untuk mencegah kebakaran lahan. Jadi itu sangat berdasarkan dari neraca air yang ditampilkan oleh Prof. Budi tadi, dari kontrol volume yang saya sampaikan tadi, kita bisa tahu berapa air yang hilang melalui evapotranspirasi, berapa air yang hilang berubah menjadi air tanah, kemudian berapa air yang bisa dipertahankan, delta V per delta T tadi. Sehingga kita bisa menyimpan air sesuai dengan kebutuhan pada saat musim kemarau itu, baik kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tanaman maupun kebutuhan untuk mencegah kebakaran lahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan yang di chat tadi mengenai tanaman pangan yang sudah berhasil disumsel. Permasalahan sekarang ini bukan masalah tanamannya yang sesuai atau tidak sesuai atau cocok tidak cocok. Ternyata kesinambungannya itu berkaitan dengan masih besarnya biaya untuk memproduksi, untuk mempertumbuhkan tanaman itu. Dari beberapa kasus, tanaman itu seperti dicekoki dengan pupuk, dengan pestisida, sehingga biayanya sangat mahal. Kemudian pada saat dia menghasilkan, waktu produknya dijual, problemnya di daerah gambut itu daerahnya daerahnya terisolir, jadi jauh dari jalan umum, sehingga sulit untuk dipasarkan. Akibatnya satu kali panen selesai tidak menerus atau tidak berkelanjutan gitu. Dan harga jatuh gitu. Seperti sekarang ini cabai sedang panen di daerah Oki sana, tapi harganya tidak sampai 10.000 gitu. Nah, jadi dengan harga segitu menyebabkan petani tidak bisa berkelanjutan untuk nanam cabai lagi. Dan tanaman-tanaman juga seperti itu. Mungkin itu saja kita, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward atas tanggapannya. Terima kasih. Mungkin karena ada waktunya yang sangat sudah selesai, mungkin kita akhiri dulu ya sesi tanya jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab mungkin akan dijawab melalui secara pribadi. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin ada kesimpulan dari saya dalam banyak materi dari Prof. Budi dan juga dari Bapak Edward Saleh, serta juga diskusi-diskusi kita hari ini. Yang pertama, sasaran untuk tata kelola air ini adalah untuk mempertahankan level atau muka air sesuai dengan kondisi tanaman yang dibutuhkan. Kemudian juga dua, meningkatkan produktivitas lahan, kemudian air, dan juga intensitas tanaman. Dan yang ketiga, menurunkan atau mencegah degradasi biofisik, misalnya erosi gambut, subsidensi, emisi, dan kebakaran hutan. Baik, mungkin itu saja, Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri acara ini, kita akan mendengarkan dulu close remark dari Direktur Sioplis kepada Prof. Rujito. Kami persilakan untuk menutup acara ini. Silakan Prof. Rujito. Baik, terima kasih Bu Pita atas
telah menyelesaikan kegiatan ini untuk webinar pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Prof. Budindra, sobat lama saya. Kebetulan dulu sama-sama sebelum ke Jepang kursus bahasa Inggris di kursus bahasa Jepang di IPB, dan kemudian beliau ke Tokyo, saya ke Okinawa dan Okayama. Terima kasih juga kepada Pak Edward dan seluruh peserta pada hari ini. Pak Budi tadi menyampaikan bahwa benar, kita sepakat bahwa gambut adalah lahan yang paling sulit untuk dikelola, sehingga jangan coba-coba kalau belum bisa mengendalikan, mengelola lahan gambut yang dangkal, jangan langsung mengelola gambut yang dalam, karena justru akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tadi Pak Budi telah menyampaikan, Prof. Budi menyampaikan berbagai model terkait dengan hidrologi. Kalau ke Palembang, jangan lupa mencicipi model Palembang, karena di Palembang kulinernya itu ada makanan yang namanya model. Mungkin Bapak peserta yang dari Aceh sampai Papua banyak mengenal empek-empek, tapi di Palembang juga ada model. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan yang berikutnya, kita telah merancang untuk ada series yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini sudah kita launching, jadi kami tunggu partisipasinya. Untuk yang series yang ketiga ini kami akan melakukan kegiatan terkait dengan webinar yang judulnya adalah topiknya adalah potensi bioenergi di lahan gambut, dan presenternya adalah Prof. Budi Laksono. Prof. Budi juga sama-sama Budi namanya, sama-sama dari Tokyo University, seperti Prof. Budi Indra. Kemudian ada Himlal Baral, PhD dari C4, yang akan juga membahas terkait dengan potensi bioenergi. Insya Allah ini pada hari Jumat minggu ini, tanggal 19 Juni. Kemudian yang berikutnya, webinar yang series keempat, itu pengelolaan tanah lahan gambut. Kami mendapatkan dua presenter yang cukup berpengalaman. Ada Prof. Gusti Zakaria Sehari dari Untan. Kemudian kedua beliau ini adalah anggota kelompok ahli Badan Restorasi Gambut, Prof. Dr. Bambang dari Unsri. Dan kemudian yang series kelima, kita akan fokus ke peningkatan produktivitas lahan gambut terregenerasi berbasis agrosilvofishery dan paludikultur. Narasumbernya adalah Prof. Hiroshi Ehara dari Nagoya University. Kemudian ada Institut Bastoni, MSI, dari Pusat Unggulan Iptek Restorasi Lanskap Hutan Datar Rendah, Balai Bangkaleka, Palembang. Ada kemudian Dr. Munandar dari Unsri, dan Dr. M. Amin dari Unsri juga, yang akan menyampaikan terkait dengan ikan di lahan gambut untuk Dr. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, dan kami mohon maaf kalau banyak yang tidak bisa langsung masuk melalui Zoom. Mudah-mudahan kalau nanti mendaftar atau registrasinya cepat pada saat sebelum dimulai, mudah-mudahan bisa cepat masuk. Tetapi kami mempunyai link untuk YouTube, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Saya kira itu. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Puspita Hati, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada series-series yang berikutnya, dan mohon bersabar karena panitia sudah menyiapkan sertifikat, sehingga seperti yang series yang kemarin, mudah-mudahan paling lambat besok, hari ini sudah bisa disampaikan, sampai besok mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Puspita Hati. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Pak Rujito. Semangat. Ye. Mau lagi di Terima kasih Pak Prof. Ya. Beres ketiga hari Jumat. Insya Allah. Insya Allah. Halo Bu Yen. Ya, gimana Prof? Sehat. Baik. Salam buat Nyonya ya. Iya, terima kasih. Ke Palembang lagi. Makan pete lagi. Yes. Ada Mas Kai. Apa kabar Solo? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Rujito. Mas Koyo, ya kapan Mas Koyo ininya presentasinya? Webinarnya.